Berdoa selesai. Oke, baik, silakan duduk. Oke, jadi sebelum kita lanjut, Ibu ingin absen terlebih dahulu. Untuk absen pertama, Tia Wiranti. Hadir Ibu. Absen kedua, Bulan Aprilia. Hadir Ibu. Absen ketiga, Ira Mawati. Hadir. Hadir. Oke, hadir semua ya. Enggak, aku tidak hadir. Sakit. Sakit Ibu. Oh, sakit. Oke, semoga lekas sembuh ya untuk teman yang tidak hadir. Oke, jadi sebelum Ibu lanjut nih, kita akan menyanyikan lagu terlebih dahulu. Semuanya tahu lagu dari Sabang sampai Merauke? Tahu. Tahu. Oke, jadi bisa berdiri semuanya ya. Oke, baik, kita mulai sekarang. Dari Sabang sampai Merauke, berjaya pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Oke, jadi sekian lagu yang sudah kita nyanyikan tadi. Nah, sebelum lanjut nih, masih semangat semuanya? Masih. Mantul. Oke, jadi sebelum kita mulai, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Jadi ice breaking kita kali ini adalah tepuk fokus. Semua tahu ice breaking tepuk fokus? Tahu. Tahu. Oke, kita mulai ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, terima kasih ya. Jadi di sini Ibu ada dua tanaman nih. Di sini Ibu ada dua tanaman nih. Tanaman yang pertama dan tanaman kedua. Menurut kalian apa sih bedanya dari kedua tanaman ini? Pada Bulan? Yang tanaman pertama layu, yang kedua segar Ibu. Ya, benar sekali ya. Jadi tanaman pertama ini layu. Kemudian tanaman kedua ini segar. Kira-kira apa sih penyebab dari kedua tanaman ini? Silakan dia. Karena tidak disiram. Ya, tidak disiram lalu. Ya, Ira? Tidak terkena cahaya matahari. Tidak terkena cahaya matahari. Ada lagi? Oke, benar sekali ya. Jadi kenapa tanaman ini bisa layu? Karena dia tidak dirawat dengan baik. Jadi dia tidak disiram, tidak terkena matahari, serta terdapat hama yang menempel pada tanaman sehingga tanamannya layu dan sudah kering ya. Lalu untuk yang tanaman kedua ini pasti segar karena dia dirawat dengan baik, dengan disiram, terkena matahari dan tidak terdapat hama. Oke. Nah, sebelum lanjut nih, Ibu ingin bertanya, jika manusia berjalan dengan kaki, kira-kira kaki pada tumbuhan itu bagaimana ya? Bagaimana? Akar Ibu. Akar, yang benar sekali ya. Jadi akar itu bisa diumpamakan sebagai kaki tumbuhan karena akar menopang tubuh tumbuhan sehingga tumbuhan dapat berdiri tegak. Oke, lalu kira-kira apa yang akan terjadi jika sebuah pohon besar tidak memiliki akar? Dia nggak bisa berdiri dengan kokoh. Ia tidak bisa berdiri dengan kokoh. Ada lagi? Tidak bisa tumbuh Ibu. Tidak bisa tumbuh, benar sekali ya. Jadi akar itu termasuk bagian penting dari tumbuhan karena jika tidak memiliki akar, bagaimana bisa tumbuhan bisa hidup, lalu juga tidak bisa berdiri dengan kokoh. Oke, nah hari ini kita akan belajar tentang mengenal bagian tumbuh-tumbuhan. Nah, itu dia tadi pertanyaan-pertanyaan sedikit dari Ibu. Jadi Ibu harap melalui pengamatan langsung nanti kalian dapat mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuh-tumbuhan dengan tepat. Kemudian melalui diskusi kelompok, kalian mampu menjelaskan fungsi masing-masing bagian tubuh tumbuhan bagi kelangsungan hidupnya. Oke. Nah, Ibu harap kalian dapat mengikuti pembelajaran kita hari ini dengan baik. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa ditanyakan langsung pada saat Ibu mengajukan pertanyaan atau ada sesi pertanyaannya. Ya Ibu. Ya. Oke, belum. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu akan menjelaskan materinya terlebih dahulu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang memahami fungsi
jenis bagian tumbuhan serta menentukan fungsi dengan strukturnya. Oke, kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan nih. Jadi di sini Ibu ada tanaman. Nah, siapa sih ini mau nunjukin yang mana aja bagian-bagian dari tanaman? Pada Bulan, silakan. Oke, yang mana nih? Bagian daun yang mana? Untuk daun itu ada yang ini. Ya benar. Ini Batangnya, akarnya yang kecil ini. ya benar. Ini bunganya. Iya benar. Sini kunci. Kunci bunganya ya benar. Lengkap sekali ya. Oke, ditepuk tangannya pada temannya. Oke. Jadi benar sekali ada pun di bagian-bagian tumbuhan di mana terdapat daun yang merupakan organ penting untuk fotosintesis dan pernapasan tumbuhan. Kemudian ada batang, di mana batang berperan dalam mengangkut air, nutrisi dan makanan dalam tumbuhan, serta akar, di mana akar sebagai penopang dan penyedia nutrisi bagi tumbuhan. Selain itu terdapat juga bunga, di mana bunga merupakan organ reproduksi tumbuhan serta menghasilkan biji dan menarik serangga agar membantu proses penyembuhan. Selain itu terdapat juga buah, tapi dalam tanaman ini tidak terdapat buahnya. Tapi jika kita melihat pada tanaman lain nih, kalian pernah lihat tanaman tomat? Pernah. Jadi tomat itu sebagai buah dari tumbuhan ya. Jadi di mana buah ini hasil dari proses pembuahan. Fungsinya sebagai pelindung biji dan membantu dalam penyebaran biji. Oke, adapun pembahasan lebih dalamnya di mana akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Tapi jika kita cabut tanamannya, kita bisa melihat akarnya yang berada di bagian bawah tanaman. Fungsinya adalah menopang tumbuhan agar tetap tegak, serta menyerap air dan mineral dari dalam tanah sebagai makanan tumbuhan. Jika dilihat dalam gambar nih, bagian akar itu yang mana ya? Yang di bawah. Dalam kayak di bawah. Dalam tanah ya benar sekali ya. Jadi akar itu dia merambat ya untuk menjaga agar tumbuhan bisa tetap berdiri tegak. Adapun jenis-jenis akar yang ini adalah akar tunggang, di mana akar tunggang itu khas tumbuhnya bijinya itu berkeping dua, terdiri dari akar pokok besar yang bercabang-cabang. Contoh dari akar tunggang adalah buah tomat ya. Pernah lihat buah tomat? Pernah. Nah, dia itu termasuk akar tunggang. Lalu ada akar serabut, adalah kumpulan akar halus yang keluar dari pokok batang tumbuhan biji yang berkeping satu. Contohnya itu seperti padi. Ya. Selanjutnya ada batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang menghubungkan akar dengan daun. Fungsinya adalah mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, mengangkut makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan, serta menopang daun, bunga, dan buah. Selanjutnya adalah ada jenis-jenis batang. Batang perkayu. Kalian pernah lihat pohon beringin? Pernah. Nah, itu termasuk dari batang perkayu, di mana ciri-cirinya batangnya berkeras, berwarna coklat, dan sulit patahkan. Emang kalian bisa patahin pohon beringin? Ya benar sekali ya, susah ya. Kemudian ada batang basah, di mana ciri-cirinya batang lunak, berwarna hijau, dan mudah dipatahkan. Kalian pernah lihat pohon pisang? Pernah. Batangnya dia keras atau berlunak? Lunak, Ibu. Wow. Kalian pernah lihat pohon pisang? Pernah. Batangnya dia berkayu atau basah? Lendir ya benar sekali. Jadi dia mudah ditebang, apalagi mudah dipatahkan ya. Oke, selanjutnya ada daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berbentuk pipih, melebar, dan berwarna hijau. Fungsi dari daun adalah tempat tumbuhan membuat makanan. Proses pembuatan makanan yang dimana disebut dengan fotosintesis. Fotosintesis pastinya membutuhkan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida agar dapat berjalan dengan lancar. Nah, ada jenis daun nih, di mana tulang daun menyirip. Atau nggak contoh dari tulang daun menyirip? Ya pohon apa? Mangga. Ya, pohon mangga, benar sekali ya. Jadi tulang daun menyirip ini ada di pohon mangga. Kemudian ada tulang daun mencari. Contohnya singkong, pepaya, benar. Ya. Lalu ada tulang daun melengkung nih. Daun apa? Janda bolong, benar. Janda bolong. Lalu ada tulang daun sejajar. Pandan. Pandan, padi, tebu, yang benar sekali ya. Kalau kalian pernah lihat, jadi dia
Kalian pernah lihat bunga? Pernah. Bunga apa yang paling cantik? Bunga cempaka. Cempaka, mawar, ada lagi? Bucu. Bucu, Anggrek. sepatu, anggrek, banyak sekali ya jenis-jenisnya. Nah, ada pun bagian-bagian dari bunga. Jadi ini untuk bunga yang sempurna. Nah, kalau bunga yang tadi ditunjukkan tanaman ini bukan bunga yang sempurna karena dia tidak memiliki putih serta Dia nggak ada benang sari. maka ada apa maksudnya? Kayak itu. Ya, dia tidak memiliki putih tapi memiliki benang sari. Nah, jadi untuk bunga-bunga yang sempurna itu dia bagian-bagiannya terdapat putih, terdapat benang sari, terdapat kelopak bunga, terdapat mahkota bunga, terdapat tangkai bunga. Nah, jika kalian lihat pada contoh tanaman ini, dia bunganya ada tangkainya, ada kelopaknya yang dimana masih terlihat kecil serta ini ya, dimana kelopak itu berfungsi untuk melindungi bunga yang belum tumbuh ya. Kalian bisa lihat? Bisa. Bisa. Oke. Lalu ada mahkota bunganya, di mana mahkota bunga ini untuk Mengundang serangga. mengundang serangga, benar sekali. Lalu ada juga putih di mana berperan sebagai alat kelamin Ada tumbuhan. Iya. Ada bunga. si perempuan. Betina. Lanjut ke bagian buah. Di mana buah adalah bagian tumbuhan yang berisi biji, di mana fungsinya adalah melindungi biji dan membantu penyebaran biji. Jadi contoh buah nih banyak sekali. Ada yang mau nyebutin nggak? Sekarang ya. Apel. Apel, Buah mangga. buah mangga, pir, ya banyak sekali ya. Bisa kalian lihat. Buah naga. Buah naga. Kalau di rumah kalian punya pohon buah nggak? Punya. Punya. Apa itu? Banyak. Banyak. Ada jambu. Ada jambu. Ada sikaya. Ada sirsa. Sapi lengkap ya. Ya, banyak. Ada pepaya juga. Oke, keren sekali ya. Nah, ada pun bagian-bagian dari buah. Di dalamnya terdapat biji, kemudian di luar biji terdapat dagingnya, kemudian di luar dagingnya terdapat kulitnya. Jadi biji merupakan bakal dari tumbuhnya buah. Lalu ada daging buah yang merupakan daging dari buah tersebut. Kemudian ada kulit buah melindungi daging serta bijinya. Oke, itu dia pembahasan kita pada hari ini. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu akan membagikan LKPD. Nah, serta kalian akan melakukan pengamatan secara langsung ya. Sekarang Ibu bagikan. Kalian membagi dalam satu. Oke, dimana ini aktivitasnya individu ya. Individu aja deh. Aktivitasnya. Enggak. Oh enggak, satu kelompok aja ya? Ya. Oke. Oke, ulang. Ulang. Oke, jadi sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam satu kelompok ya. Jadi satu kelompok isinya 3 orang dan Ibu akan membagikan LKPD. Ini untuk LKPD-nya, kemudian ini untuk tanamannya. Oke, jadi sebelum dikerjakan Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu LKPD-nya. Di mana pada halaman pertama kalian bisa mengisi identitas kalian dan kelas berapa. Lalu pada halaman kedua terdapat informasi pendukung yang kalian nantinya bisa baca sebelum mengerjakan LKPD. Lalu terdapat alat dan bahan serta petunjuk pengerjaannya. Lalu pada aktivitas pertama, di mana kita akan melakukan pengamatan secara langsung sebuah tanaman yang sudah Ibu berikan tadi. Kalian mengidentifikasi bagian-bagian yang kalian lihat dan kalian amati dalam tanaman tersebut. Jadi kalian bisa langsung tulis hasil pengamatan kalian dalam lembar LKPD. Ya. Oke. Lalu di akhir juga terdapat refleksi pembelajaran, jadi kalian bisa isi. Oke, bisa dikerjakan ya. Gimana, sudah selesai anak? Sudah. Sudah. Oke, untuk yang refleksi bisa dikerjakan dulu ya. Oke. Apakah sudah semua? Sudah. Oke, silakan maju untuk perwakilan kelompoknya.
Jadi yang pertama adalah kita disuruh untuk mengamati tanaman yang sudah disediakan oleh guru dan mengidentifikasi bagian-bagian. Yang pertama di sini ada akarnya, warnanya itu di sini warna putih dan juga berbentuk seperti rambut. Fungsinya itu adalah menopang batang dan juga tubuh tumbuhan. Lalu yang kedua ada batang, di mana warnanya di sini seperti warna hijau. Terus Kemudian Nana atas partisipasinya tadi serta pengerjaannya KPD juga sudah bagus sekali ya pada pintar-pintar semua. Oke, sebelum Ibu akhiri kita akan menyimpulkan nih. Siapa yang ingin menyimpulkan materi hari ini? Lihat, silakan. di mana tubuh tumbuhan memiliki beberapa bagian-bagian. Yang pertama ada akar, berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi, menopang tumbuhan serta menyimpan cadangan makanan. Kedua ada batang, berfungsi untuk menyimpan tumbuhan, mengangkut air dan nutrisi serta mendistribusikan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Dan ada daun, tempat fotosintesis membawa cahaya matahari menjadi makanan bagi tumbuhan. Selanjutnya ada bunga sebagai hasil dari proses pembuahan, berfungsi sebagai pelindung biji dan membantu dalam penyebaran biji. Dan terakhir ada buah sebagai organ reproduksi tumbuhan, menghasilkan biji dan menarik serangga untuk menyerbukan. Oke, benar sekali ya. Terima kasih untuk dia. Beri tepuk tangannya. Oke, jadi itu kesimpulan dari materi kita hari ini. Lalu, oke, hari ini kita ada kuis nih. Jadi untuk yang ingin menjawab bisa angkat tangannya sesudah Ibu menjelaskan pertanyaannya. Oke, untuk pertanyaan pertama, bagian tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah adalah? Kalau pada lihat, silakan. D. Akar. Ya, apakah jawabannya benar? Ya, benar ya, pertanyaannya. Kemudian soal kedua, proses pembuatan makanan pada tumbuhan terjadi di bagian pada bulan Daun. ada daun. Apakah benar? Oke, benar. Lalu untuk yang soal ketiga, bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai penopang dan pengangkut air serta makanan adalah? Pada kira? Batang. Batang. Apakah benar? Oke, benar. Selanjutnya untuk soal keempat, contoh tumbuhan yang memiliki akar tunggal adalah? Lihat, Mangga. mangga. Apakah benar? Oke, benar. Terus soal terakhir nih, proses pembuatan makanan pada tumbuhan disebut? Kira? Fotosintesis. Fotosintesis. Oke, benar. Oke, sebelum diakhiri Ibu ada satu games, di mana gamesnya adalah teka-teki silang. Oke, apakah sudah terlihat? Ayo, Bu. Oke, siapa nih yang ingin menjawab pertama? Lia, mau soal nomor berapa? Datar, Ibu. Satu mendatar. Jawabannya buah. Dua, oke. Oke, benar. Selanjutnya, Ira. Tiga mendatar. Tiga mendatar. Apa? Daun. Daun. Apakah benar? Oke, benar. Selanjutnya, siapa yang mau? Jaulan. Dua yang bawah. Dua ke bawah. Apa itu? Batang. Batang. Oh, Wah. Iya. Itu satu. oke, benar. Kemudian untuk tes selanjutnya, Lia. Nomor 4 mendatar, jawabannya akar. Akar. Apakah benar? Oke, benar. Kemudian untuk soal terakhir nih, Ira. Daun. Daun. Sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Buah. Bunga. Bunga, iya. Apakah benar? Oke, kita coba ya. Satu persatu. Oke, benar. Tangannya keren-keren sekali ya pada pintar-pintar semua. Oke, itu dia pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu ingin bertanya. Kira-kira apa sih bagian tumbuh-tumbuhan yang paling mudah kalian temukan saat pengamatan tadi? Bunga. Bunga, adalah batang, Akar. akar, semuanya mudah ya? Mudah. Karena dia terlihat dengan Jelas. Kalau misal dia masih tertanam di tanah, apakah bisa diamati? Tidak. Karena kelihatan. Akarnya tidak kelihatan, berarti harus dicabut dulu ya. Ya. Sekali.
mengangkut air dan makanan yang benar sekali ya. Jadi batang itu berfungsi mengangkut air dari akar ke daun. Lalu fungsi dari daun Membuat makanan atau fotosintesis. membuat makanan ya, benar sekali. Ada lagi? Sudah ya, benar sekali ya. Jadi daun itu berfungsi untuk sebagai tempat proses fotosintesis atau pembuatan makanan. Lalu fungsi dari bunga Penyerbukan. penyerbukan. Ada lagi? Mempercantik tumbuhan dan bisa menarik daya pikat serangga. Ya, benar sekali ya. Jadi fungsi bunga adalah untuk mempercantik tumbuhan sebagai tempat proses penyerbukan serta dapat menarik perhatian serangga. Oke. Jadi pertanyaan terakhir nih, apa sih tantangan tersulit saat kalian berdiskusi dengan kelompok? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Berarti semuanya mau ikut diskusi? Iya. Ada. Oke, terima kasih ya. Oke. Jadi gimana pembelajaran hari ini? Oke, terima kasih anak-anak. Sebelum kita tutup, kita akan menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu. Kira-kira lagu apa? Kita akan menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang. Oke, semuanya tahu lagu Ampar-Ampar Pisang? Tahu. Oke. Sekarang kita akan nyanyikan bareng-bareng. Yang bisa berdiri? Tidak. Silakan berdiri anak-anak. Harus Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji di burung pari-pari. Masak sebiji di burung pari-pari. Mama lempot, batang kayu lempok, lempok dimakan api. Api kacang kesurupan, lempok dimakan api. Api kacang kesurupan, lemana bersesuatu di dawang. Lemana bersesuatu di dawang. ya, sekarang dulu. Ya, Ibu. Oke, sekian ya pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan semangatnya atas mengikuti kegiatan hari ini. Baik, sebelum kita akhiri, untuk wakil ketua kelas silakan akhiri pembelajaran hari ini. Berdiri. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, yang baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Para Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Oke, baik, silakan berdiri. Ada informasi pentingnya sedikit. Jadi untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang fotosintesis ya, karena hari ini kita sudah belajar kita akan belajar tentang fotosintesis. Oke, jadi ibu minta kalian untuk membawa tanaman serta botol dan air. Oke? Oke. Oke, terima kasih.